Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Tasya Almajira. Pada pembahasan kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk menganalisis puisi marginal yang berjudul Bunga dan Tembok karya Wiji Tukul. Nah, dalam puisi ini kita akan melihat mengenai kelebihan dan kekurangan dalam puisi tersebut. Tapi sebelum aku jelasin lebih lanjut, yuk kita simak sinopsis dari puisi yang berjudul Bunga dan Tembok karya Wiji Tukul. Puisi yang berjudul Bunga dan Tembok karya Wiji Tukul ini mengupas kehidupan rakyat kecil yang hidup di bawah kepemimpinan otoriter pada masa Orde Baru. Rasa-rasa pahit, kemiskinan, dan penderitaan terasa begitu pilu terurai melalui untayan kata yang Wiji tulis. Ia berbicara dengan bahasa sederhana yang dengan mudah dapat dimengerti oleh orang awam sekaligus yang bahkan belum pernah berkenalan dengan puisi. Ia juga bernyali dan jujur dalam mengungkapkan apa yang ia lihat, mendengar, serta ucapan yang ia rasakan. Selanjutnya, seorang Wiji merupakan seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik atau disingkat dengan PRD yang dituduh subversif oleh pemerintah Orde Baru hingga dari satu tempat ke tempat lain. Pada masa-masa awal sebelum reformasi, Tukul harus bersembunyi, berpindah-pindah kota karena menjadi buronan tentara. Puisi-puisi berlawanan dan demonstrasi yang ia gawani dianggap penguasa Orde Baru sebagai ancaman serius. Nah, itulah gambaran dari makna dalam puisi yang berjudul Bunga dan Tembok. Selanjutnya, yuk kita masuk ke inti pembahasan. Baiklah teman-teman, setelah kita menganalisis dari sinopsis tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam puisi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan yang pertama yaitu terletak pada judul, karena menurut saya dalam puisi yang berjudul Bunga dan Tembok karya Wiji Tukul ini mengibaratkan rakyat kecil sebagai bunga yang tumbuh tanpa diharapkan oleh para pemilik rumah. Nah, jadi teman-teman, bunga yang dicabut itu akan disingkirkan dari tanahnya sendiri, dan dalam puisi ini juga mengibaratkan sang penguasa sebagai tembok yang menggusur bunga dari tanahnya sendiri. Nah, jadi menurut aku dalam puisi ini terletak pada judul yang membuat puisi ini menarik, dan dalam judul ini juga memiliki gambaran atau pelajaran bagi kita, sehingga judul ini selaras dengan judul dalam puisi, makna puisi tersebut. Dalam puisi ini juga menjadi sebuah tonggak perjuangan. Nah, penulis atau Wiji Tukul memberikan semangat untuk terus bergelora di masa depan, merongkong keangkuhan tembok penguasa melalui bait yang berbunyi, tapi di tumbuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Nah, dalam kutipan tersebut, selain itu teman-teman, dalam puisi Bunga dan Tembok ini juga memperlihatkan kebobrokan pemerintah pada masa itu, tentang kezaliman orang-orang yang memiliki tahta tinggi di pemerintahan yang melakukan segala cara untuk membuat para aktivis membungkam suaranya, suara untuk meminta keadilan kepada pemerintah. Nah, lazimnya sebuah rezim yang membawa banyak penderitaan fisik dan luka batin, sehingga tidak saja bagi seorang penulis melainkan juga bagi bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua adalah gaya bahasa. Nah, dalam puisi yang berjudul Bunga dan Tembok ini, penulis atau Wiji Tukul yang ditulis dengan bahasa yang sederhana dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, jadi oleh karena itu, menurut aku sebagai pembaca dapat dengan mudah menangkap nilai yang ingin dikomunikasikannya, yakni nilai-nilai kemanusiaan. Serta dalam puisi-puisinya merupakan monumen yang mengusik ingatan kita akan sebuah masa silam yang kelam dan akibatnya masih kita rasakan hingga saat ini. Selanjutnya adalah mengenai kekurangan.
Jadi dalam pandangan aku sendiri, dalam puisi ini memiliki sebuah kekurangan, yakni terdapat pada diksi. Dalam puisi tersebut terdapat kalimat metafora. Nah, jadi metafora itu merupakan ungkapan kebahasaan yang maknanya tidak dapat dijangkau langsung dari lambing yang dipakai karena makna yang dimaksud terdapat pada prediksi ungkapan kebahasaan itu. Jadi menurut aku, dalam puisi tersebut memiliki kalimat metaforis yang dilakukan sebagai tuturan tidak langsung dan berdasarkan imajinatif dari seorang penulis. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.